berjalanlah kehidupan Nabi dengan Siti Aisyah. Ya, ulama menjelaskan ketika Siti Aisyah tinggal bersama Nabi Muhammad, maka lebih terbuka kecerdasannya, lebih kelihatan kealiman, kepintaran, kepandaian Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan bagaimana keromantisan Siti Aisyah dengan Rasul SAW. Itu yang menceritakan Siti Aisyah. Di sini termasuk tujuan pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah, menjelaskan bagaimana seharusnya suami istri di dalam rumah tangganya. Penuh dengan keharmonisan, penuh dengan keromantisan, sebagaimana Rasulullah SAW, itu yang beliau lakukan dengan istrinya. Dan itulah yang diceritakan Siti Aisyah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana pernah suatu ketika Siti Aisyah menceritakan, aku pernah suatu ketika, karena Siti Aisyah itu orangnya tidak gemuk, ya, badannya kecil, maksudnya kurus, tidak gemuk. Sering sekali Siti Aisyah mengatakan, aku digendong oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang juga balapan lari dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Siti Aisyah ingin menyaksikan permainan orang-orang Habasyah. Mungkin dia punya keahlian apa, orang-orang Habasyah. Maka dituruti oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah menyandarkan tangannya ke pintu, kemudian wajah Siti Aisyah, kepalanya disandarkan ke tangan Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan keromantisan Nabi dengan istrinya. Dan di situ ulama menjelaskan, Habasyah yang dilihat oleh Siti Aisyah bukan orangnya, tapi permainannya. Jadi bukan berarti, boleh, perempuan melihat laki-laki. Buktinya Siti Aisyah melihat kepada Habasyah yang sedang bermain. Ulama fikih menjelaskan yang dilihat itu permainannya, bukan orangnya. Maka tetap kita ambil dalil bahwasanya sebagaimana laki-laki dilarang melihat perempuan, maka begitu pula sebaliknya perempuan dilarang melihat laki-laki. Intinya pemirsa rahimakumullah, hidup Nabi dengan Siti Aisyah, keluarga Nabi dengan Siti Aisyah, rumah tangga Nabi dengan Siti Aisyah penuh dengan keharmonisan, penuh dengan agama, penuh dengan ilmu, penuh dengan adab, penuh dengan hikmah syariat yang alhamdulillah sampai kepada kita bagaimana Rasul bersama istrinya mau muamalah keseharian di rumah, atau bahkan yang lebih daripada itu tentang hal-hal yang berhubungan suami istri, yang itu semua dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha.